Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan kelas BSD yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita memasuki pertemuan yang kelima gitu ya, di akuntansi funding bank syariah. Dan pada materi kali ini nanti saya atau kita akan membahas mengenai tabungan mudharabah. Nah, gitu ya. Capaian dari materi ini, jadi nanti teman-teman bisa mencatat, mengukur, mengakui dan menyajikan akuntansi tabungan mudharabah. Bagaimana nanti akan saya tampilkan di video bagaimana sih cara mencatatnya seperti itu. Nanti teman-teman akan bisa memberikan atau menyelesaikan ya contoh-contoh kasus terkait dengan akuntansi tabungan mudharabah. Nah, sebelum itu mari kita awali dulu pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Selanjutnya akan saya absen dulu dari masing-masing mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Harsa hadir ya. Terus Hilda hadir. Hanisa hadir. Himatul Hasanah, Ida, Iis sakit ya. Sakit. Ika Bila hadir. Ikawati izin. Imelda sakit. Iqbal untuk absensinya ada beberapa yang sakit. Oke, teman-teman yang berbahagia, sebelum saya memasuki terkait dengan video ini, bahwa akuntansi funding bank syariah itu salah satu tema yang dipelajari adalah akuntansi tabungan mudharabah. Nah, tabungan mudharabah itu merupakan salah satu produk dari penghimpunan dana. Ada tabungan mudharabah, ada tabungan wadiah, ada giro, ada giro muda, ada deposito mudharabah ya. Nah, itu adalah nanti kita akan mempelajari tentang tabungan mudharabah. Kita akan mempelajari tabungan apa? Mudharabah. Nah, maka dari itu mari kita simak video ini ya, bahwa video tentang tabungan mudharabah. Ada sesama bank. Yang ketiga adalah pengeluaran transfer ke bidang bank. Yang keempat adalah pengeluaran untuk administrasi tabungan, dan yang kelima adalah pengeluaran untuk pajak. Jadi dalam pencatatan transaksi tabungan mudharabah ada dua hal penting yang harus diketahui. Yang pertama, bahwa transaksi itu bisa bertambah, dan yang kedua adalah transaksi itu bisa berkurang. Transaksi terkait apa? Terkait dengan tabungan mudharabah. Rekan-rekan, mari kita masuk contoh. Yang pertama, transaksi. Oke, yang ini. Jadi transaksi penambahan itu ditambah atau tabungan mudharabah itu bertambah ketika satu, penerimaan setoran tunai, yang kedua penerimaan transfer antar bank, yang kedua penerimaan transfer beda bank, yang keempat penerimaan bagi Terus transaksi pengurangan tabungan mudharabah itu karena penarikan tunai, pengeluaran transfer ke sama bank, pengeluaran transfer ke beda bank, pengeluaran untuk administrasi tabungan, dan pengeluaran untuk pajak. Nah, ini ya. Jadi ini adalah yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan tabungan mudharabah. Selanjutnya kita akan masuk contoh soal di transaksi penambahan. Di sini disebutkan ada sebuah kasus di mana pada tanggal 2 Agustus 2023 Bank Syariah Kuala menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Agus senilai Rp3.500.000. Lalu bagaimana jumlahnya? Nah, kita cermati dulu bahwa si Agus ini menyetor tunai uang ke
teman-teman, saat ini nanti kita langsung setelah mendengarkan penjelasan saya dan juga setelah melihat video ini, maka kita langsung latihan soal ya. Di sini nanti kita akan bentuk kelompok, ada 4 kelompok begitu ya, yang nanti harus berdiskusi terkait dengan soal tabungan mudharabah ya. Bisa dipahami ini? Bisa. Mulai dari Mbak sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2. Oke. Sekarang silakan di satu kelompok. Yang satu sini, yang satu duduk sini ya. Yang 2 sini, silakan bergeser. Nah, oke ya, silakan bergeser. Kelompok berapa ini? 1 dong. Oke, 1. Oke ya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini adalah soal yang harus dikerjakan kelompok 1 sesuai nomornya, kelompok 2 sesuai nomornya, kelompok 3 sesuai nomornya, dan kelompok 4 sesuai nomornya. Oke teman-teman, silahkan soal-soal itu didiskusikan ya, dikerjakan bareng-bareng. Silahkan ditulis jawabannya sesuai dengan bagian kelompok masing-masing. Saya berikan waktu sekitar 5 menit ya. Nah, ini nanti ngerjain yang nomor 1 ya, silahkan didiskusikan. Yang ini ngerjain nomor 2, silahkan dijawab. Nah, didiskusikan. Teman-teman nomor 3 dan ini nomor. Tabungan mudharabah yang nggak baca, ujian. Oke teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai. Nah, nanti di sini untuk penyelesaiannya atau diskusinya, yang pertama adalah teman-teman masing-masing kelompok nanti menunjuk satu ketua untuk mempresentasikan hasilnya, berdiri membaca soalnya, lalu membaca jawabannya, gitu ya, masing-masing kelompok. Kalau jawabannya sudah benar, berarti ya dikasih tepuk tangan, gitu ya. Nanti kalau jawabannya salah ya dikasih tepuk tangan, gitu ya, sama. Terus kita koreksi bareng-bareng, gitu ya. Oke, silakan langsung. Kelompok mana dulu nih? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 yang ditugasi untuk berdiri. Oke. Nah, dibaca yang kencang. Tanggal 21 Agustus 2023, Agus menyetor tabungan mudharabah secara tunai senilai 200.000. Jumlahnya bagaimana, tersaji di laporan apa, serta bersaldo apa? Ya. Jawabannya, kas pada tabungan mudharabah senilai 200.000, tersaji di laporan neraca aktiva yang bagian kas dengan saldo normal debit, dan tabungan mudharabah tersaji di bagian DST dengan saldo normal kredit. Oke, benar teman-teman? Sekarang kelompok 2. 2 atau 3? 2. Oke, silakan Mbak. Yang keras ya. Tanggal 22 Agustus 2023, Agus menarik tunai tabungan mudharabah senilai 500.000. Jurnalnya bagaimana? Tersaji di laporan apa? Dan juga saldo normal apa? Jawabannya tabungan mudharabah Agus pada kas senilai 500.000.
kas berada di laporan keuangan neraca di sisi aktiva di kelompok akun aset bersaldo normal. Oke, betul teman-teman? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, agak sini biar suaranya kenceng. Soalnya dibaca. Iya, soalnya dibaca. Tanggal 22 Agustus 2023, Agus mentransfer tunai tabungan mudharabah senilai 500.000. Jurnalnya bagaimana, tersaji di laporan apa, dan bersaldo normal apa? Tabungan mudharabah di debit rekening antar bank cabang Ponorogo, di kredit senilai 500.000. Tabungan mudharabah di neraca bagian DST pasifa dan bersaldo normal kredit. Sedangkan rekening antar kantor cabang Ponorogo berada di neraca bagian aktiva di aset dan berada di saldo normal debit. Sudah? Sudah. Oke, benar teman-teman? Benar. Oke, tepuk tangan. Sekarang yang kelompok 4. Silakan. Yang keras ya. Tanggal 24 Agustus 2023, Agus memperoleh bagi hasil tabungan mudharabah senilai 10.000. Jurnalnya bagaimana, tersaji di laporan apa, dan bersaldo normal apa? Hak pihak ketiga atas bagi hasil pada tabungan mudharabah. Hak pihak ketiga tersaji di laporan laba rugi bagian HAB bersaldo normal debit. Tabungan mudharabah tersaji di neraca bagian DST bersaldo normal kredit. Oke, betul teman-teman? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menyelesaikan problem atau soal-soal latihan terkait dengan akuntansi tabungan mudharabah. Dan mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan, silahkan. Cukup ya? Cukup. Angkat tangan, Mbak. Oh enggak ternyata ya. Jadi sudah cukup ini. Dan satu, sebelum saya akhiri karena teman-teman sudah paham semua, jangan lupa nanti untuk soal di rumah dikerjakan latihan 5.1 ya. Jadi 5.1 di situ juga ada akuntansi penambahan dan pengurangan. Kita ulangi lagi sebentar untuk konsep utamanya bahwa tabungan mudharabah itu jika bertambah di kredit, jika berkurang di debit. Tabungan mudharabah tersaji di laporan neraca kelompok debit. Nah, jadi itu. Jika kita transfer atau menerima transfer, maka yang ditulis rekeningnya apa? Akunnya rekening antar kantor ya, rekening antar kantor ketika itu bank yang sama. Kalau bank yang beda giro pada Bank Indonesia. Ya, saya kira itu teman-teman yang dapat kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini dalam materi akuntansi funding bank syariah. Ya, utamanya materi terkait apa? Tabungan mudharabah. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.